yaitu kenapa banyak di antara kaum muslimin yang secara sistematis terus-terusan menjelek-jelekan Islam, mendiskreditkan Islam. Dimulai dari yang pertama itu adalah pemimpin pondok pesantrennya yang segera saja mengatakan bahwa ini adalah takdir ilahi. Yang saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang tidak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan ya dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibahnya. Ya tentu saja ini adalah takdir dari Tuhan, dalam artian Baraya, sejauh yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan takdir itu adalah segala sesuatu yang terjadi gara-gara Tuhan atau atas izin Tuhan, atau memang sudah direncanakan oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah takdir. Bahwa ketika ada seorang yang memperkosa orang lain, itu takdir. Kalau misalkan ada seseorang membunuh orang lain, itu juga takdir. Ada semut yang keinjek, itu juga adalah takdir. Dan segala sesuatu itu adalah takdir. Dan karena itu adalah milik Tuhan dan hak prerogatif Tuhan untuk menyebutkan takdir, tapi tiba-tiba untuk bisa menutupi kesalahan dan kelalaiannya, tiba-tiba banyak sekali manusia yang tiba-tiba menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Jadi ada pondok pesantren yang rubuh justru gara-gara kelalaiannya, kemudian dia salahkan, ini mah takdir dari Tuhan. Dan ini yang saya bilang tadi, kaum muslimin itu sering secara sistematis, secara sengaja memang melakukan itu, menjelekan Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Baraya tahu kan, kalau banyak di antara kaum muslimin itu kalau misalkan dia datang terlambat, dia lalai gitu. Dia dimarahin, dia ditegur, kemudian dia ngomong, qadarullah terlambat. Ya, takdir Tuhan saya terlambat. Kalau misalkan ada di antara Baraya yang mau ingkar janji, diajakin ke undangan, ya insya Allah nanti saya datang, saya nyusul. Pakai insya Allah nanti saya nyusul. Kalau ada orang teror, boleh dihujat, tidak boleh dicaci maki, apapun kesalahannya, kelalaiannya, tetap harus dimaklumi. Kan jadi ini saya bingung, mereka tuh sebenarnya memuja Tuhan atau memuja manusia, menyembah Tuhan atau menyembah manusia. Ketika misalkan Tuhannya disalahkan, mereka senang dan justru malah mendukung orang-orang yang menyalahkan Tuhan ini. Dan ini bukan hanya kegalauan dan kebingungan saya, entah ini POV saya yang salah atau bagaimana, tapi ini pun kejadiannya tuh lucu gitu. Jadi setelah kejadian pondok pesantren rubuh itu, dan jelas-jelas ini adalah kelalaian manusia, itu ada partai politik yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah lebih 1400 tahun yang lalu, mengingatkan kepada kita semuanya agar supaya kita tidak berbicara di luar batas kemampuan kita, tidak berbicara di dalam ruang yang bukan keahlian kita di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan sekali-kali berbicara di luar keahlian kita. Seorang berbicara tentang pertanian, tetapi dia bukan ahli dalam pertanian itu. Seorang bicara tentang perdagangan, tapi dia bukan ahli dalam perdagangan. Maka apa yang terjadi? Kerusakan, keserampangan, kengawuran. Begitupun ketika seorang sok-sokan bicara tentang agama, tentang Islam, mengkritisi Islam, bahkan ulama-ulama Islam, tetapi orang ini tidak ada keahlian, kefahaman, bahkan nyaris orang ini tidak bisa dikatakan tidak pernah belajar agama Islam dengan baik, maka kerusakan, kengawuran, keserampangan, dan pencorengan terhadap nama baik Islam itu sendiri, bahkan juga merusak terhadap tatanan ajaran Islam itu. Jadi orang ini merasa dirinya akan menjadi pahlawan, akan menjadi seorang terdepan dalam membela Islam dan orang-orang Islam itu sendiri, tetapi tanpa ia sadari, karena didasari kebodohan, kecerobohan, kengawurannya, dan sok-sokannya itu, tidak sadar justru orang ini yang akan meruntuhkan keindahan ajaran Islam dan mencoreng nama baik Islam dan umat Islam itu sendiri. Bukan hanya mencoreng Islam, tapi orang ini mencoreng tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam. Dengan apa? Dengan mengkritisi, tapi tanpa didasari ilmu,
hanya sebuah asumsi yang didasari dengan kebencian ataupun pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Baik, jadi orang ini memang sudah kita kenal lah, Pak Gembul. Dalam videonya, dia itu poinnya adalah menyalahkan tokoh pimpinan pesantren, bahkan menyalahkan orang-orang yang simpati terhadap beliau dan pesantrennya. Jadi intinya orang ini adalah tanpa ia sadari, tanpa ia ketahui. Karena apa? Sekali lagi, karena kebodohan dia terhadap ajaran Islam, terhadap faham-faham Islam sesuai dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Orang ini tanpa ia sadari telah mencoreng Islam dan mencoreng nama baik Islam itu. Baik, kita akan simak videonya tentang celotehan-celotehan yang tidak berdasar. Jadi ini kita anggaplah sebuah gonggongan dari kelompok-kelompok, dari orang-orang yang tidak paham Islam, kemudian sosokan bicara tentang Islam. Ya, kita tanggapi dengan santai begitu ya. Biasa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita dengan firman-Nya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang bodoh bicara mencemooh gitu, mencaci maki. Yang dalam hal ini Pak Gembul mencaci maki bukan hanya kepada pimpinan Ponpes yang saat ini sedang viral itu, Ponpes Al-Khazini. Bukan hanya mencaci beliau, tapi mencaci orang-orang yang empati dengan beliau pada saat beliau terkena musibah. Jadi orang ini malah mencaci orang-orang yang empati sebetulnya. Sudah dirinya tidak terjun ke sana, tidak membantu, tapi malah mencaci orang-orang yang terjun langsung ke sana dan memberikan bantuan kepada pimpinan pondok pesantrennya untuk pesantrennya, bukan untuk pribadi beliau, untuk pesantrennya, keberlangsungan, kelestarian pesantren yang sedang saat ini mengalami musibah itu. Lah ini dicaci maki, dicemooh oleh Pak Gembul ini ya. Dan dia anehnya merasa bahwa dengan itu semuanya dia telah membela Islam, membela Tuhan Islam. Baik, kita akan simak video dari Pak Gembul dengan ocehan-ocehannya ini. Gembul Channel, saya bingung kenapa banyak di antara kaum muslimin itu yang begitu sistematis dan begitu terencana untuk mendiskreditkan Islam, untuk Jadi terencana katanya, begitu sistematis dan terencana untuk mendiskreditkan Islam, untuk mengecilkan dan menghina Islam begitu ya. Memalukan Islam, untuk mempermalukan Tuhan, untuk membuat Islam itu namanya selalu tercoreng. Jadi orang ini sok-sokan dengan kebodohan, dengan kengawurannya ingin membela Islam, ingin memuliakan, ingin mengangkat derajat Islam. Justru sebaliknya, Anda ini telah meruntuhkan ajaran-ajaran Islam yang sudah sangat sistematis itu. Sudah sangat ditata oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian diruntuhkan, dirobohkan oleh pernyataan konyol bodoh dari Pak Gembul ini. Sebuah kejadian kemarin yang kita ketahui bersama, ada sebuah bangunan milik dari sebuah pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, yang rubuh, yang runtuh dan menyebabkan ratusan orang menjadi korban, dan beberapa puluh diantaranya, sekitar 59 orang sampai sejauh video ini dibuat, itu meninggal dunia. Dan diperkirakan masih akan ada orang lagi yang meninggal dunia karena beberapa diantaranya masih hilang sampai sejauh ini. Kita turut berbelasungkawa, mohon maaf sebesar-besarnya untuk menyebutkan hal yang seperti ini, tetapi pada akhirnya juga pemerintah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ini adalah sebuah tragedi tunggal yang paling mengerikan sepanjang tahun 2025 berdasarkan jumlah korbannya. Nah, yang membuat saya heran dan miris itu adalah, yaitu kenapa banyak di antara kaum muslimin yang secara sistematis terus-terusan menjelek-jelekan Islam, mendiskreditkan Islam. Dimulai dari yang pertama itu adalah pemimpin pondok pesantrennya yang segera saja mengatakan bahwa ini adalah takdir ilahi. Yang saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat yang tidak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan yang dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibahnya. Ya,
Ya tentu saja ini adalah takdir dari Tuhan dalam artian baraya sejauh yang kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan takdir itu adalah segala sesuatu yang terjadi gara-gara Tuhan atau atas izin Tuhan atau memang sudah direncanakan oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah takdir. Bahwa ketika ada seorang yang memperkosa orang lain itu takdir, kalau misalkan ada seseorang membunuh orang lain itu juga takdir, ada semut yang keinjak itu juga adalah takdir, dan segala sesuatu itu adalah takdir. Dan karena itu adalah milik Tuhan dan hak prerogatif Tuhan untuk menyebutkan takdir, tapi tiba-tiba untuk bisa menutupi kesalahan dan kelalaiannya, tiba-tiba banyak sekali manusia yang tiba-tiba Bentar, jadi orang ini mengatakan, dan dengan suudzonnya begitu, ketika pimpinan pondok pesantren itu mengatakan bahwa semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dia dengan lancangnya mengatakan bahwa itu semuanya adalah untuk menutupi kesalahannya. Apakah seperti itu? Ini suudzon, dan betapa bodoh dan tololnya Pak Gembul ini ya. Dan membuktikan bahwa orang ini nggak paham, nggak pernah mengaji, kemudian sok-sokan bicara tentang agama. Akhirnya apa? Akhirnya adalah omongan ngelantur, omongan tolol, koplak, ya, yang dikeluarkan oleh mulut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini. Baik. menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Jadi ada pondok pesantren yang rubuh justru gara-gara kelalaiannya, kemudian dia salahkan, ini mah takdir dari Tuhan. Dan ini yang saya bilang tadi, kaum muslimin itu sering secara sistematis, secara sengaja memang melakukan itu, menjelekan Tuhan atau menyalahkan. Baik, jadi intinya begini. Gembul ini ingin menyalahkan, bukan ingin lagi ya, memang menyalahkan. Ketika ada seorang muslim terkena musibah kemudian mengatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya ketika seorang mukmin terkena musibah kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu dianggapnya dengan persepsi dia yang didasari kebodohan, sekali lagi didasari kebodohan dia, ketidakfahaman dia pada agama. Itu kata dia, persepsi dia itu adalah mendiskreditkan Islam, telah menghina Islam itu sendiri. Padahal tidak seperti itu. Coba mengaji. Itu sebetulnya bukan menghina Islam, tapi justru itu adalah bentuk pengamalan terhadap esensi ajaran Islam itu sendiri. Jadi ketika seorang mukmin terkena musibah kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, justru dia sedang mengamalkan ajaran Islam itu sendiri dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Gembul ini menyalahkan bahwa ketika seorang mukmin dia terkena musibah kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kata dia adalah menghina Islam, menghina Tuhan, menyalahkan Tuhan, begitu. Ini persepsi yang tidak berdasar, dan ini berdasarkan suudzon dan berdasarkan kebodohan dia terhadap Islam dan ajaran Islam itu sendiri. Baik, langsung saja pada poinnya. Ya terserah kepada Anda mau ikut Gembul dengan asumsi yang tidak berdasar itu, ataupun Anda mau ikut ulama yang bagaimana pendapat ulama tentang masalah ketika seorang mukmin, seorang Islam terkena musibah kemudian dia mengatakan ini adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian seorang mukmin itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia menutupi kesalahan dirinya? Nah ini ya, Gembul ini telah suudzon kepada pimpinan pondok pesantren itu dengan mengatakan bahwa dia mengatakan seperti itu di antaranya adalah untuk menutupi kesalahan dirinya. Kemudian dia menyalahkan Tuhan katanya. Apakah pernyataan atau tuduhan Gembul ini bisa diterima? Nah, kita simak, kita baca, kita kaji itu. Baik, saya akan bacakan ini. Dalam surah At-Taghabun. Baik. Coba mengaji ya. Gembul, ngaji. Jangan hanya ngoceh. Bahkan nanti Gembul ini di kelanjutan videonya itu dia menertawakan orang-orang yang menjadi atau yang membantu menolong orang-orang yang sedang mendapatkan musibah yang ada di pondok pesantren itu. Ditertawakan. Katanya tidak ada empati. Justru Anda yang tidak empati. Anda sudah tidak datang ke sana membantu, malah mencaci, mencemooh dan menyalahkan pimpinan pondok pesantrennya, menyalahkan orang-orang yang empati dengan pimpinan pondok pesantren itu dan dengan pesantrennya. Anda sudah tidak membantu, tapi malah Anda justru mencaci maki. Mana sifat empati Anda? Mana sifat ajaran Islam yang katanya Anda ingin memuliakan Islam itu sendiri, ingin menjadi pahlawan Islam? Justru Anda menghancurkan dan merusak tatanan ajaran Islam yang telah dibuat oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, telah ditata rapi oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, saya akan bacakan ini. Ketika seorang muslim, seorang mukmin atau
dalam masalah ini adalah pimpinan pondok pesantren itu mengatakan bahwa semuanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu bukan untuk menutupi kesalahan dirinya. Tetap beliau bertanggung jawab itu. Dan beliau, saya yakin, beliau sangat-sangat sedih, melebihi sedihnya orang tua kepada anaknya. Maka Anda, wahai gembul, ketika Anda tidak pernah mengenyam pendidikan agama, tidak pernah masuk ke pondok pesantren, yayasan pondok pesantren, jangan bicara, jangan sok-sokan bicara lah. Jangan jauhkan umat Islam dari tokoh-tokoh Islamnya itu. Anda sok-sokan ingin jadi pahlawan, justru Anda perusak Islam itu. Baik. Jadi ini membuktikan bahwa gembul ini nggak pernah ngaji. Maka sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa apa yang dinyatakan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Khazini itu dengan mengatakan bahwa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, justru beliau itu mengamalkan Islam, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Apapun musibah yang terjadi, illa biidznillah, semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di tafsirnya dikatakan biqadaihi, dengan qada qadarnya Allah. Maka selanjutnya wa may yu'min billah fi qaulihi innal musibata biqadaih. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya bahwa musibah, semua musibah dengan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Allah Subhanahu wa taala malah menganggap orang itu beriman. Maka tinggal pilih Anda, wahai umat Islam yang masih memiliki akal sehat, pikiran jernih, yang tidak tersusupi oleh perusak-perusak Islam itu sendiri. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang ketika mendapatkan musibah, dia mengembalikan semuanya itu adalah berdasarkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Innal musibata biqadaihi, bahwa semua musibah adalah sesuai dengan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya wa may yu'min billah. Dikatakan beriman. Tidak seperti gembul. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penegasan penetapan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan Allah ketika seorang mukmin, seorang muslim mengembalikan semuanya adalah sesuai dengan qada qadarnya Allah, justru mereka betul-betul beriman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Maka dikatakan di sini wa may yu'min billah ay iman khoson. Jadi justru dengan perkataan beliau pimpinan pondok pesantren bahwa semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa beliau itu memiliki keimanan yang khusus, kefahaman yang jelas, kefahaman yang betul-betul mencerminkan bahwa beliau itu tokoh agama, tidak seperti yang dituduhkan oleh Anda, SDM rendah. Justru Anda, wahai gembul, ketika Anda berbicara tentang agama, sok-sokan bicara tentang Islam, padahal Anda tidak ngerti agama Islam itu sendiri seperti apa. Inilah menunjukkan SDM Anda itu sangat-sangat nol. Bukan rendah lagi, nol. Ini namanya jahlun murakkab. Orang bodoh nggak merasa bodoh. Orang bodoh merasa tahu. Dan merasa lebih tahu dari tokoh-tokoh agamanya. Ini bukan hanya jahlun murakkab, murakkab. Baik. Maka dikatakan di sini, wa huwa at-tasdiq bi anna kulla syai' bi qada'in wa qadar. Jadi meyakini, membenarkan bahwa segala sesuatu adalah dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa may yu'min, siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi, di dalam ucapannya, ucapan orang yang mengatakan bahwa musibah adalah dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wal makna yakun qalbuhu mutmainnan musaddiqan bihadzal qaul. Artinya itu apa? Dengan beliau sebagai pimpinan pondok pesantren mengatakan apa? Mengatakan bahwa semuanya ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan hati beliau tenang. Hati beliau membenarkan. Jadi tawakal, pasrah penuh pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian tidak terima begitu ya. Jadi menunjukkan ketawakalan, menunjukkan sifat hati yang tenang dan membenarkan semua apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, apa yang dinyatakan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Khazini dalam hal ini itu dibenarkan dalam Islam, bahkan itu mencerminkan bahwa beliau faham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan beliau adalah orang yang beriman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah ay lis-sabri 'alaiha. Jadi untuk apa? Untuk sabar. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa semuanya ini adalah takdir Allah, bukan untuk menutupi kesalahan beliau, tidak, tapi untuk bagaimana beliau menjadi orang yang sabar, menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang Anda tuduhkan, SDM rendah lah, menutupi kesalahan beliau lah. Belajar lagi gembul. Jangan suka sok-sokan ingin jadi pahlawan Islam. Justru Anda dengan tanpa Anda sadari, dengan kebodohan Anda, keserampangan Anda, justru Anda merusak Islam itu sendiri, mencoreng nama baik Islam, dan menghina tokoh-tokoh Islam. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab.